Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Baik, sehat semua pada hari ini? Alhamdulillah. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar surah Al-Maun. Dalaman surah Al-Maun, nanti ada beberapa pertemuan tentang surah Al-Maun. Dan kita doakan kawan-kawan kita yang pada hari ini berhalangan hadir, sakit kayak Kueni, Fionul Atmaja, kemudian Arsaka dan yang lainnya, semoga lekas sembuh ya. Dan kawan-kawan yang lainnya berhalangan, semoga di kemudian hari bisa diluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran surah Al-Maun, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwasannya apa sih manfaatnya ketika kalian mempelajari surah Al-Maun? Yang pertama, kalian akan hafal salah satu surat yang mulia dalam Al-Quran dari 114 surat. Paham bukan sekedar paham lafaznya saja, tapi paham dan hafal tentang maknanya atau artinya. Gitu ya. Nah, yang kedua, kalian akan tahu tuh sikap kalian kepada saudara di kelas kalian itu yang dalam keadaan nggak punya bapak itu bagaimana harusnya. Ayo siapa? Kuini kan tidak punya ayah ya. Maka beliau disebut saudara kita ini disebut dengan istilah anak yatim. Kenapa disebut anak yatim? Karena masih anak-anak. Ya, bukan bapak yatim. Ya. Bagaimana adab kita kepada mereka. Nah, di surat Al-Maun juga itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Walaupun dia mengatakan, oh, saya itu Islam, saya itu Muslim dari lahir, KTP saya saja Islam. Tapi ternyata dia tergolong orang yang mendustakan agama kalau dia itu masuk dalam ciri-ciri yang disebutkan oleh Al-Maun. Kita lafazkan bersama Al-Maun ya. Wahid itsnain tsalas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya itu? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Paham kan maknanya dusta itu apa? Nah, kalau orang Jawa itu ngomong dusta itu ngapusi, bohong. Oke. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik. Menghardik itu berperilaku kasar. Oh, makanya kalau sama aku ini jangan kasar. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Berantem sama anak yatim. Jangan, anak yatim itu disayangi. Artinya nggak ada hari ini. Ya, kemudian ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang miskin itu yang bagaimana, Pak? Orang yang punya rumah, tapi rumahnya nggak layak. Orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi. Orang yang punya baju atau pakaian, tapi pakaiannya tidak layak untuk dipakai. Punya, tapi nggak banyak gitu aja. Fawailul lil musallin. Celakalah. Yang sholat aja masih celaka, apalagi yang nggak sholat. Yo, siapa yang tadi nggak sholat subuh?
Lah kok banyak? Aduh. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi bangun jam berapapun, misalnya bangun jam 7. Memang nggak dengar azan subuh. Ya. Begitu langsung bangun jam 7, wah jam 7, langsung ke kamar mandi, selesaikan hajatnya di kamar mandi, wudhu, langsung sholat subuh. Itu boleh. Daripada malah nggak sholat, dosa. Ya, dosa. Siapa orang yang sholat tapi masih celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat Allahu Akbar, waduh nasi padangku gimana ya? Dimakan ayah tidak ya? Nah, boleh seperti itu. Atau Allahu Akbar, waduh HP ku ketinggalan di mana tadi? Waduh main gamenya nyampe mana? Nah jangan seperti itu. Sholat fokus. Mengingat Allah. Ingat ya, sholat itu amalan utama dan pertama yang akan dihisab oleh Allah. Maka jangan sampai seorang muslim itu meninggalkan sholat. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam adalah sholat. Kalau kita sholat, muslim kita. Kalau kita meninggalkan sholat, kafir kita. Gitu ya. Nah, maka pilihan ada di kita semua. Mau jadi muslim atau menjadi kafir. Nah, muslim itu sholat. Lagi-lagi sholatnya di mana? Masjid 5 waktu ya Kak Yusuf ya. Boleh minum Kak Yusuf. Ajak ke masjid. Betul. Daripada nggak sholat, lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau dibandingkan dengan sholat di masjid, maka lebih baik sholat di masjid. Itu jauh, 27 derajat kali lipat. Ya, pahalanya. Itu pahala sholatnya, belum pahala berjalannya, belum pahala rapat softnya, belum pahala soft pertamanya, belum pahala mendapatkan takbiratul ihram yang pertama dari imam. Banyak sekali pahalanya. Ya. Makanya Nabi mengatakan, seandainya kalian itu tahu pahala yang Allah siapkan untuk orang yang menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, maka dia akan mendatanginya walaupun dengan merangkak, walaupun sambil ngesot-ngesot, walaupun sambil tiarap-tiarap, berangkat dia ke masjid. Kalau dia tahu pahalanya itu. Misalnya diumumin saja segini, siapa yang besok pagi sholat subuh di masjid dapat pajero satu-satu. Rame nggak masjid? Rame. Ya. Jangankan itu, bayangin aja yang sepele saja. Siapa yang besok subuh sholat jamaah di Masjid Taqwa, masing-masing jamaah akan mendapatkan 1 ekor kambing. Rame besok pagi Masjid Taqwa. Itu 1 ekor kambing. Bayangin aja, 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Sebagian ulama mengatakan 2 rakaat fajar itu ya salat subuh. Ada yang mengatakan 2 rakaat fajar itu 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Itu aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat isya berjamaahnya. Ya, makanya rugi kalau laki-laki itu salatnya di rumah. Alladzina hum yura'un. Jangan sampai seperti ini juga. Salat di masjid, wah, biar diwah orang, wah, saya ini loh anak soleh, salatnya di masjid terus. Jangan. Ketika dikasih tahu, disapa ke tetangganya, "Woi, Adrian ke masjid." Iyalah, cah soleh. Nah, jangan seperti itu, ya. Alhamdulillah gitu aja. Ayo Pak ke masjid gitu. Ya. Terakhir wa yamnaunal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Baik. Untuk bahan belajar kita simak ini. Mari belajar surat Al-Ma'un. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 SD Negeri 4 Metro Timur. Kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Meskipun hanya terdiri dari 7 ayat, namun pesan yang disampaikan sangat mendalam. Surat ini mengajarkan kita pelajaran penting tentang kehidupan. Kita diajarkan untuk selalu berdiri dan membantu sesama dan mendukung sesama. Dengan belajar dari surat Al-Ma'un, kita bisa menjadi muslim yang lebih baik. Kita bisa lebih memahami bagaimana seharusnya kita berperilaku. Mari kita jelajahi ajaran surat istimewa ini bersama-sama. Anak-anak, dalam surat Al-Ma'un, Allah menyebutkan ciri orang-orang yang mendustakan agama. Mereka adalah orang-orang yang beribadah dan bermuamalah dengan tidak semestinya.
Mereka tidak bersikap seperti orang beriman yang sebenarnya. Mereka tidak memiliki rasa empati dan kasih sayang yang seharusnya ada dalam hati seorang mukmin. Orang-orang ini tidak peduli dengan anak yatim. Mereka mengabaikan tanggung jawab sosial mereka dan tidak memberikan perhatian kepada yang membutuhkan. Mereka tidak. Allah ingin kita menjadi orang yang baik dan peduli. Allah ingin kita membantu mereka yang membutuhkan. Allah mencintai orang-orang yang murah hati, terutama kepada anak yatim. Allah ingin kita salat dengan tulus. Ibadah kita harus datang dari. Demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Pak Warga, mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingin tanya nih. Setelah melihat video tadi, sudah tergambarkan nggak? Apa sih yang dimaksud mendustakan agama? Ciri-cirinya apa? Salah satunya apa? Lalai dalam sholat, terus berbuat ria, terus apa nak? Menghardik anak yatim, terus apa lagi? Tidak membantu orang miskin. Sekarang kalau pertanyaannya begini, kenapa kita harus peduli kepada orang miskin? Oke, agar kita lebih dekat kepada Allah, agar apa tadi Mas Aska? Agar masuk surga. Oke, betul. Ya. Terus Bapak tanya nih, ketika ada teman kalian membutuhkan bantuan, apa yang kalian lakukan? Membantu. Betul? Realitanya di lapangan, ketika ada temannya jatuh di depan kalian, yang pertama kali dilakukan apa? Membantu dia berdiri atau tertawa? Kebiasaan kita, ketika ada teman kita yang jatuh di depan kita, tertawa dulu, baru bantu. Nah, itu yang perlu dihindari ya. Itu yang perlu dipelajari itu. Jadi jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Dia jatuh di depan orang banyak itu udah malu. Ditambah ditertawain, tambah malu, sakit pula. Nah, jangan lah, iya, kayak itu ya. Itu nggak sengaja Pak Warno ya. Kemudian, apa dampak negatifnya kalau kita itu tidak peduli kepada sesama? Jauhi orang lain, terus akan banyak apa? Hidup tidak rukun. Bapak tanya, siapa di antara kalian yang pernah membantu orang lain? Angkat tangan. Yang pernah membantu orang lain? Pernah? Udah? Rasanya bagaimana setelah membantu orang lain? Lega, senang. Nah, bantu dulu habis itu ketawa. Senang berarti ya membantu orang lain ya? Senang. Membantu orang lain itu menimbulkan apa namanya? Ketenangan di dalam hati. Oke. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa dipelajari dari surah Al-Ma'un. Dari video tadi, Bapak ingin kalian membuat sebuah proyek ya. Dari ciri-ciri surah Al-Ma'un tadi yang tadi disebutkan ya. Bapak ingin kalian membuat sebuah proyek, bisa berupa mewarnai poster yang sudah Bapak siapkan ini, atau bisa membuat sebuah puisi tentang kepedulian sosial, pendek saja, 2-3 baris saja, bait maksudnya, atau membuat cerita pendek, atau membuat sebuah kartu ucapan kepada anak yatim, atau yang paling mudah, ini pilihan terakhir ini, membuat 5 daftar tindakan kebaikan harian. Satu kelompok, satu yang mewarnai, yang lainnya mikirkan tugas yang lainnya. Satu orang mewarnai. Yang kelompoknya berlebih, boleh 2 orang yang mewarnai. Nah, nih Yusuf, warnai Yusuf. Satu aja. Nah, Zakiyah sama enggak.
cari daftar kebaikan harian. Nah, ditulis di buku. Oke, buat cerita. Jangan. Hah? Ah, nulis. Nanti nggak ada yang didapat kalau nggak nulis. Hah? Buat daftar kebaikan harian. 5 saja. Misalnya dalam sehari itu kaitannya dengan 5 tadi ya. Yang pertama dilakukan apa? 1, membantu orang tua nyuci piring. Itu. Tapi jangan ditulis yang sudah Pak Warna sebutkan, jangan ditulis, cari yang lain. Pak, kalau aku ini kalau aku cerita ya. Boleh membuat daftar kebaikan harian. Hah? Atau boleh membuat puisi. Atau boleh membuat kartu ucapan kepada anak yatim. Basing. Boleh, basing. Untuk kuini boleh. Untuk selain kuini juga boleh. Untuk orang miskin juga boleh. Nah, basing. Ya, kembangkan kreativitasnya. Fokus, fokus, fokus. Fokus dengan tugas masing-masing. Kebaikan harian yang biasa Pradipto lakukan itu apa? Nah, itu kan. Ini yang benar-benar bisa kamu kerjakan loh ya, daftar kebaikan harian itu. Jangan yang nggak bisa kamu kerjakan. Nanti buat daftar kebaikan harian yang sama sekali nggak bisa dikerjakan, nah gimana? Buat daftar kebaikan harian yang benar-benar bisa dikerjakan. Sudah? Hah? Oke. Coba sini. Berdiri. Silakan disampaikan kepada kawan-kawannya. Daftar kebaikan harian yang saya rencanakan gitu. Apa saja? Ayo. 5 daftar kebaikan dalam satu hari. 1. Merapikan kamar tidur. 2. Membantu orang tua. 3. menyapu rumah. 4. Mengepel rumah. 5. membakar sampah. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Bagaimana anak-anak? Udah selesai? Oke, coba yang tadi kan sudah maju si Mahesa. Nah, sekarang yuk Mbak Faika Adriani Zakia. Yuk, coba buat cerita. Oke, silakan dibacakan. Ada seorang anak yatim yang bernama Abi. Selama itulah hidup Mukti ingin bermain tantangan bersama teman-temannya. Ketika di sana, Mukti dan teman-temannya bertemu. Rizky adalah anak yang sangat nakal. Dia sering sekali Rizky mengganggu Mukti dan mengancam Mukti untuk memberikan uangnya. Namun Mukti tidak ada uang. Rizky marah dan dia Ya. Menceritakan tentang apa itu? Hah? Menceritakan tentang anak yatim. Jadi harus berperilaku, nggak boleh berperilaku yang seperti diceritakan tadi ya. Nah, itu kan Mbak Faika sedang menggambarkan bagaimana perlakuan yang diterima oleh seorang anak yatim. Silakan duduk. Oke, terima kasih Mbak Faika. Ya, siapa lagi yang mau udah selesai? Naura? Habis Mbak Naura, Adrian atau Mbak Tata? Oke, nggak usah semua ya, nggak usah semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan untuk anak yatim. Kalau Winnie, semangat ya Winnie, hidup tanpa peran seorang ayah itu pasti sedih. Dan kamu harus membantu ibu. Hidup tanpa seorang ayah memang benar. Semangat ya Winnie. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mbak Tata. Adrian dulu. Oke, yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaanku sehari-hari
membantu neneknya, membantu ibu menghitung duit, membereskan kamar, membantu mama menjaga rumah atau budak, membuat sampah pada Pak Warna tertarik dengan poin keduanya Adrian. Iya, mentang-mentang anaknya kedai buah Reni lanjut perbuatan baiknya itu menghitung duit loh. Nanti kalau kekurangan tenaga untuk menghitung duit, boleh menghubungi Pak Warna ya. Ayo Mbak, Kak Tata. Oke. Setelah ini maka yang mewarnai ke depan semua ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ucapan untuk anak-anak yatim. Udah, bukan lomba, udah gitu aja. Iya, nanti gini. Untuk anak yatim, aku turut prihatin dengan keadaan kalian yang ditinggal oleh seorang ayah. Sepertinya berat sekali tinggal oleh seorang ayah. Tapi aku kagum melihat kalian bisa berdiri sini. Semangat teman-teman semua. Jangan larut dalam kesedihan terlalu lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang tadi memilih untuk dari kelompoknya memilih untuk mewarnai atau buat desain poster, silakan dibawa ke depan. Yuk, bawa ke depan yuk. Wis, masih bisa ngebut. Ayo sini. Yuk. Nah, ditunjukkan ke kawan-kawannya. Ini loh hasilnya. Yuk, dah. Yuk. Ayo, sudah. Anu ya, bayang ya. Oke. Oke. Coba silakan dibuka. Dibuka coba. Oke, lihat-lihat. Oke, ini punya Alea. Nah, terus Razika. Terus Izam. Woi, bentar lagi selesai itu ya proyeknya. Itu punya Aska, itu punya Adelia. Oke, untuk kawan-kawan yang sudah maju dan yang mewarnai dan memberikan sumbangsi, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, apresiasi yang tinggi untuk kalian semua. Silakan diselesaikan. Nanti di rumah menggambarnya, warnanya. Silakan duduk. Ya. Yang belum selesai diselesaikan ya. Kakak mau kemana? Oke, kita sampai ke penghujung pembelajaran. Nah, di waktu penyimpulan bahwasannya kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yuk, apa saja? Yang pertama adalah menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, melalaikan sholat. Yang keempat, berbuat riya. Berbuat riya itu adalah beramal tapi pengen dipuji orang. Yang kelima adalah enggan untuk memberikan bantuan. Baik, semoga kita semua tidak seperti itu. Kita semua dijauhkan dari perilaku-perilaku yang seperti itu. Ya. Dan terima kasih untuk kerjasamanya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang surah Al-Ma'un ini. Insya Allah nanti akan disampaikan, akan dilanjutkan untuk proyeknya juga ya. Oke. Itu saja dari Pak Warno untuk hari ini. Kurang lebihnya Pak Warno mohon maaf. Kita akhiri dengan doa Ghifaratul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.